Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas seputar hukum tajwid dan bacaan di dalam surat Al-Ma'un. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perhatikan beberapa hukum tajwid yang akan Pak Guru bahas. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebelum kita membahas tentang idbila bihfashamigun atau kriteria-kriteria dua harokat di dalam tajwid, kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa panjang dan pendek merupakan hal yang sangat mutlak di dalam membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, kalian harus benar-benar memahami panjang dan pendek bacaan di dalam Al-Quran, terutama surat Al-Ma'un. Di dalam tajwid, kalian harus mengetahui bahwa panjang dan pendek di dalam Al-Quran itu disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i pada dasarnya adalah panjang dua harokat, dan ini yang paling sering ditemukan di dalam Al-Quran. Ada 3 kriteria mengapa kita membaca dengan mad tabi'i atau dengan dua harokat. Yang pertama, kriteria yang pertama yaitu alif dengan fathah atau fathah dengan alif. Seperti contoh qola, di mana huruf qaf berbaris fathah setelahnya bertemu dengan alif, maka huruf qaf dibaca mad tabi'i, yaitu dua harokat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kriteria mad tabi'i yaitu kasrah dengan ya sukun. Seperti contoh qila, di mana huruf qaf tersebut berbaris kasrah dan harus dimadkan karena ada ya sukun. Ini adalah contoh mad tabi'i kriteria kedua. Dan kriteria ketiga, di mana mad tabi'i itu dibaca di dalam Al-Quran karena ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Seperti qalu, di mana lu huruf lam berbaris dhammah setelahnya ada waw sukun, maka ini disebut dengan mad tabi'i. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, bagaimana praktek mad tabi'i di dalam surat Al-Ma'un? Mari sama-sama kita perhatikan. Kita lihat di dalam surat Al-Ma'un ayat pertama. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Kita bisa melihat di ayat pertama terdapat mad tabi'i. Kriteria yang keberapa mad tabi'i? Kita lihat ara'aital ladzi, di mana huruf az-zal yang berharokat kasrah itu bertemu dengan ya sukun, maka terjadi hukum mad tabi'i. Inilah dibaca dua harokat di dalam tajwidnya. Kalian mungkin bisa mempraktekkan di ayat-ayat berikutnya, di mana bacaan mad tabi'i banyak sekali terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Seperti Pak Guru akan bacakan ayat berikutnya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kalian tentu telah mengidentifikasi, menganalisis, mencari di mana saja kedudukan mad tabi'i yang berada di dalam surat Al-Ma'un. Inilah fungsi mengapa kita harus mempelajari dua harokat. Ketika kita belajar tentang dua harokat dalam hukum tajwid mad tabi'i,
Maka yang harus kalian perhatikan, bacaan dari awal hingga akhir kalian harus dengan ketukan yang sama dari awal hingga akhir. Seperti contoh, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alladzi, dua harakat. Fadza, dua harakat. Fadzalika alladzi, dua harakat. Yad'ul yatim. Wala, dua harakat. Dan kalau kita perhatikan dari mulai ayat pertama, alladzi, fadza, ladzi, la, yang berharok, yang menunjukkan mad tabi'i, memiliki panjang yang sama persis, tidak kurang dan tidak lebih. Inilah fungsi kenapa kita harus belajar tajwid dengan baik dan benar.